Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pauji Dikrila Sahyana, NPM 202191182 dari kelas 1B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ada 4 poin yang saya akan jelaskan, yaitu konsep belajar, kemudian definisi belajar menurut para ahli, dan juga prinsip belajar, kemudian yang terakhir adalah karakteristik belajar. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu konsep belajar. Dimulai dari pengertiannya ya. Konsep belajar adalah perubahan tingkah laku yang terjadi melalui proses dan menghasilkan perubahan seperti kemampuan membedakan nilai, aturan, dan pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Itulah yang dinamakan dengan konsep belajar. Pembelajaran sebagai suatu sistem, yaitu pembelajaran terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir, antara lain tujuan pembelajaran, materi, strategi, dan metode pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep pembelajaran adalah suatu sistem atau proses perencanaan belajar yang ditujukan kepada pembelajar supaya mencapai hasil yang maksimal ya. Jadi itu definisi dari konsep belajar ini. Kemudian ada definisi belajar menurut para ahli. Menurut Dimyati dan Mujiono 2006, belajar merupakan suatu proses internal yang kompleks. Yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah yang meliputi unsur afektif. Dalam mata afektif ini berkaitan dengan sikap, nilai, interest, apresiasi, dan penyesuaian peranan sosial. Itu menurut Dimyati dan Mujiono. Kemudian menurut Jamarah dan Jain 2010, belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku. Tujuannya adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Itu menurut Jamarah dan juga Zain. Kemudian menurut Hamalik 2010, belajar adalah bukan suatu tujuan tetapi merupakan proses untuk mencapai tujuan. Belajar adalah memodifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Nah, jadi menurut Hamalik ini belajar itu bukan tujuan ya, tapi merupakan proses ya. Kemudian menurut Hamzah 2006, belajar merupakan suatu proses yang sistematis, artinya terstruktur ya, sistematis, yang tiap komponennya sangat menentukan keberhasilan anak didik. Nah, kemudian menurut Hilgard dan juga Bowner, belajar sebagai suatu proses yang mana suatu kegiatan berasal atau berubah lewat reaksi dari suatu situasi yang dihadapi dengan karakteristik dari perubahan aktivitas tersebut tidak dapat dijelaskan dengan dasar kecenderungan reaksi asli, kematangan atau perubahan sementara dari organisme, seperti itu. Menurut Hilgard dalam Sanjaya 2007, learning is the process by which an activity organizes or changes through training procedures, whether in the laboratory or in the natural environment, as distinguished from change by factor not attributable to training. Artinya belajar adalah proses perubahan melalui kegiatan atau prosedur latihan, baik latihan di dalam laboratorium maupun dalam lingkungan alamiah, seperti itu ya. Kemudian menurut Hudoyo, belajar merupakan kegiatan bagi setiap orang
Seseorang dikatakan belajar bila dapat diasumsikan dalam diri orang itu menjadi suatu proses kegiatan yang mengakibatkan suatu perubahan tingkah laku. Seperti itu ya. Nah, itu definisi belajar menurut beberapa ahli. Kemudian lagi yang selanjutnya adalah prinsip belajar. Nah, di sini ada pengertiannya dulu. Prinsip belajar ini menurut Gestalt ya. Prinsip belajar ini adalah suatu transfer belajar antara pendidik dan peserta didik sehingga mengalami perkembangan dari proses interaksi belajar mengajar yang dilakukan secara terus-menerus, dan diharapkan peserta didik akan mampu menghadapi permasalahan dengan sendirinya melalui teori-teori dan pengalaman yang sudah diterimanya. Nah, jadi menurut Gestalt ini bahwa peserta didik ini akan bisa menyelesaikan masalahnya dengan apa yang dia punya, pengalamannya dia, seperti itu ya. Kemudian di sini ada beberapa prinsip belajar ya. Yang pertama itu ada prinsip kesiapan. Proses belajar ini dipengaruhi dengan kesiapan siswa. Yang dimaksud dengan kesiapan siswa ialah kondisi yang memungkinkan ia dapat belajar. Artinya siswa itu harus siap sebelum pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip motivasi. Tujuan dalam belajar bukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari belajar untuk memprakarsai kegiatan, kemudian mengatur arah kegiatan itu dan memelihara kesungguhan. Nah, itu prinsip motivasi. Kemudian ada prinsip persepsi. Seseorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Kemudian ada prinsip tujuan. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses terjadi. Kemudian juga ada prinsip perbedaan individual, prinsip transfer dan retensi, prinsip belajar kognitif, prinsip belajar afektif, dan juga prinsip belajar evaluasi. Dan kemudian yang terakhir adalah prinsip belajar psikomotor ya. Nah, untuk yang terakhir adalah karakteristik belajar ya. Di mana ada beberapa karakteristiknya dalam proses belajar, itu sebagai berikut. Yang pertama adanya perubahan, kemudian adanya proses interaksi, adanya suatu kegiatan yang kompleks, adanya proses kognitif, yang tadi adanya pelaku dalam belajar, adanya tujuan dan juga proses, kemudian adanya manfaat atau hasil, adanya pendekatan dalam pembelajaran, dan adanya kurikulum. Jelas itu sangat penting ya. Kemudian ada beberapa tahapan perkembangan siswa. Yang pertama ada kognitif, yang kedua ada sikap, yang kedua ada fisik, kemudian ada sosial, kemudian bahasa, kemudian afektif, dan juga yang terakhir adalah moral keagamaan. Baik, itulah materi yang saya dapat paparkan untuk materi tentang belajar pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.